ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu. Dan kami menganalisa ya kritikannya sebagian besar tidak konstruktif. Bahkan kadang datanya salah. Nah, puncaknya adalah menurut Anies Baswedan, food estate gagal total. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing. Nggak, itu pertanyaannya begini Pak, ini terkait dengan spion tadi kan, kita sepakat spion itu untuk melihat ke belakang supaya kita bisa maju ke depan. ya, Pak Prabowo ditugaskan oleh Pak Jokowi bikin food estate, ya, nggak jalan nih. Dateng nih Amran Sulaiman, ya. jadi nih barang, Hmm. penyelamatnya Pak Prabowo. Makanya kemudian Bapak dipercaya lagi menjadi Menteri Pertanian. Nah itu bener nggak tuh cerita itu? Ini menarik sekali. Kami dipanggil, bisa bantu nggak jadi menteri? Iya Pak, siap. Terus gimana menjawab food estate yang Kalimantan kan? Ya. Pak harus dijawab dengan kerja, nggak bisa narasi. Kami ini eksekutor, kami ini praktisi. Harus kami jawab dengan hasil kerja. Singkat cerita, kami panggil semua ahli tanah, ahli tanaman yang dari Kalimantan. Kenapa nggak bisa tumbuh? Oh ini Pak susah air, kenapa? Harap gini-gini. Ini Pak, cahaya matahari dan seterusnya. Agroklimatnya penyesuaian dan seterusnya. Oke, sini. Jadi nggak bisa, nggak. Oke, baik. Aku ini baru dilantik 1 hari. Saya ingin 41 hari berhasil. Oh anu susah, oke. Duduk sebelah sini, yang tidak bisa. Yang bisa sebelah sini. Maksudnya Pak, kamu tidak layak memimpin. Nah, terus? Dia bilang, kalau begitu aku sanggup. Karena dia sudah tahu karakterku. Meritokrasi. Nggak sanggup, minggir. Nakal, minggir. Ke lapangan, tanam, dan seterusnya. Saya katakan, bulan saja orang sudah tanami. Siap ditanami bulan. Apalagi bumi. Ayo kita beresin. 40 hari aku datang. Tumbuh jagung, lebih tinggi dari saya. Subur. Wamenhan datang penasaran. Diutus oleh Pak Menhan waktu itu, Pak Prabowo. Pak Wamenhan ke sana cek langsung. Aku ditanya, kok ini tumbuh, sana tidak tumbuh? Oh ya beda Pak perlakuannya. Apa? Ini ada ilmunya. Apa ilmunya? Rahasia Pak. Aku didesak. Gimana? Aku bisiki telinga direkturnya. Kalau ini tanaman mati, bersamaan mati karirmu di pertanian. Dan itu tumbuh. Tapi kenapa beberapa hari yang lalu Pak Amran tuh ngomong food estate gagal karena wartawannya yang menulis. karena tidak terintegrasi. Yang belakangan Yang saya katakan, nah inilah jangan dipelintir. Ini yang dulu, kenapa gagal proyek 1 juta hektar? Karena pendekatannya tidak holistik. konteksnya masa lalu. Iya, nah ini menarik sekali Pak Kodori pertanyaannya. Dulu di Kalimantan dengan Papua Selatan Merauke, 1 orang mempunyai lahan 400 hektar, 1000 hektar. Kita cetak sawah nih, baru tinggalkan. Kalau mau pakai manual, cangkul, itu 20 tahun itu diselesaikan. Ini jadi hutan kembali nih. Apa yang dimaksud holistik? Mulai dari pembibitan, penanaman, panen, penyimpanan, semua menggunakan teknologi tinggi sejajar dengan negara maju Amerika. Dan itu yang dilakukan sekarang. Itu yang dilakukan sekarang, dan alhamdulillah sekarang sudah panen. Sekarang satu data, BPS. Kementerian Pertanian nggak boleh mengeluarkan data. Oh oke. Itu sekarang. Jadi Kalau semua sebelumnya mengeluarkan Pak ya? mengeluarkan dulu. Oke. Saya katakan daripada digunakan orang yang tidak bertanggung jawab, lebih baik satu data BPS, independen. Jadi data selesai. Kemudian food estate yang kita bangun itu mutlak. Penduduk ini bertambah 3,5 juta orang per tahun. Pangannya dari mana? Kemudian lahan yang sudah ada 7 juta. Kalau ini tidak ditambah, ini bisa kita kekurangan pangan. Pak Hendy tahu sekarang apa yang terjadi di Malaysia? Mungkin sudah lihat antri dan beli beras. Kemarin malam Jepang harga beras hampir 100.000 per kilo. Kira-kira kalau di Indonesia 20.000 aja pasti huru hara. Filipina kekurangan beras sekarang nih. Nah,
Food estate ini sangat penting. Sambil intensifikasi, kita ekstensifikasi. Persiapan generasi ini, anak-anak muda yang di belakang ini akan melanjutkan pembangunan nanti. Jangan kita ego. Iya. Kita persiapkan peta jalan untuk itu, agar mereka tidak tersiksa nantinya. Ingat, sekarang ada climate change, perubahan iklim yang luar biasa. Krisis pangan dunia dan berdampak ke Asia, termasuk Indonesia. Ini kita harus jaga. Makanya Presiden perintahkan segera realisasikan ini. Yang pertama, saya tidak sebut nama, silahkan cari sendiri. Yang pertama ada Yang pertama adalah pengamat kritik yang konstruktif kita butuh. Saya ulangi, yang mengkritik secara konstruktif negara butuh. Kritik membangun kita sangat butuh. Karena sukses tidak bisa berjalan sendirian. Ini harus kolaborasi siapapun, termasuk pengamat. Dan saya berterima kasih kepada beberapa pengamat yang memberikan masukan pada pertanian. Contoh, mereka mengamat, memberikan kritikan, tapi kami terima kasih. Kenapa? Kita kalau mau besar, mau kuat, harus menerima kritikan, mau menerima terbuka, menerima kritikan. Karena yang membuat kita sukses adalah, bagian dari sukses adalah yang memberikan kritikan dan seterusnya. Nah itu, mengkritik, memuji, dua-dua adalah berkontribusi membangun negara, khususnya sektor pangan. Clear ya? Mengkritik konstruktif. Tetapi yang kami maksud adalah, ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu, dan kami menganalisa ya kritikannya tidak, sebagian besar tidak konstruktif, bahkan kadang datanya salah. Nah, puncaknya adalah punya agenda. Di saat kami tidak menteri lagi, ikut proyek di pertanian, dan proyek itu sebagian hasilnya fiktif dan tidak digunakan. Kami sudah investigasi, kami serahkan ke penegak hukum. Menurut kacamata saya, bukan hukum ya, kami lihat itu merugikan negara. Karena ada kalimat, nah jangan dipelintir ya, ada kalimat bahwa kok pengamat musuh negara. Yang musuh negara, saya tanya Anda, nah yang bertanya, kalau korupsi musuh negara nggak? TV One, korupsi musuh negara nggak? Musuh. Mana? Metro TV? TV One? Mana tadi? Musuh negara nggak? Sepakat? Ini oknum. Dan ini musuh negara. Dan kami tidak akan membiarkan berkeliaran dengan simbol apapun di Kementerian Pertanian. Mau pengamat, mau apapun, kami beresin. Nggak boleh kami tinggal diam. Itu yang saya maksud. Oke. Oh bukan, karena korupsi, titik. Langsung iya semua, selesaikan. Masa jauh-jauh aku, tidak mungkin aku mengeluarkan statement. Tapi baguslah Anda tanya. Saya lagi di luar negeri ditanya banyak wartawan, Pak hari gini-gini, sudahlah tunggu aku. Bukan karena mengamatnya. Kalau ada mengamat pertanian, ini menarik, tolong ditulis juga. Ada seorang profesor memberi masukan, Pak Mentan ada yang minta fee di kantornya. Aku lacak, aku pecat. Sekarang tersangka. Dan Anda boleh cek, cari sendiri. Aku sudah tanda tangan pemecatannya dan tersangka. Sudah tersangkanya sudah? Siap, sudah. Itu. Jadi terima kasih kalau ada yang memberi masukan. Berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main mau korupsi di pertanian, aku beresin. Clear? Sepakat kan musuh negara? Ada berani wartawan mengatakan bukan musuh negara? Masih ada? Nggak ada ya?